Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baru di dalam hidup kami, di tengah-tengah segala pergumulan dan kesusahan yang kami alami di bawah matahari. Tuhan memanggil kami beranugerah untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, Allah yang tak pernah melepaskan segala kontrol daripada apa yang terjadi di dalam seluruh dunia, termasuk apa yang kami alami pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami hati yang tenang, pikiran yang terfokus, supaya kami boleh menikmati firman Tuhan, dan firman itu boleh merubah seluruh pemikiran dan pengenalan kami akan Engkau. Berkati setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Selamat sore juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan akan live streaming ini. Saudara-saudara, hari ini saya bersyukur dari kebaktian 1, 2, dan 3 hingga sore hari ini, saya boleh menemukan wajah-wajah di dalam gedung gereja. Saudara, kenapa demikian? Karena sudah beberapa bulan saya berkhotbah di depan bangku kosong, saudara. Sesuatu yang aneh, seolah-olah berkhotbah saudara tonton dari televisi, dari rumah, tapi sebenarnya di tempat aslinya tidak ada orang. Nah, hari ini menjadi satu kesukacitaan bagi hamba Tuhan boleh berkhotbah kembali di hadapan manusia, meskipun belum sepenuhnya penuh. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita di dalam membahas 7 surat dari kitab Wahyu. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal kedua, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Kepada jemaat di Pergamus. Saudara, saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Wahyu pasal 2 ayat ke-12 berbunyi seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, dan yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ada kitab yang sangat menarik untuk dipelajari. Tapi seringkali banyak orang salah mentafsirkan, sehingga kitab Wahyu menjadi semacam kitab yang untuk meramal kapan Tuhan Yesus datang, siapa itu antikristus, dan sebagainya. Saudara-saudara, di antara pelajaran yang penting dari kitab Wahyu, salah satunya yang harus kita renungkan adalah 7 surat kepada 7 jemaat yang dicatat di dalam pasal 2 dan pasal ketiga ini. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu, angka 7 itu angka yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena di dalam kitab Wahyu, angka 7 ini muncul berulang kali. Kita ingat di dalam kitab Wahyu ada 7 cawan, 7 materai, 7 sangkakala, dan sekarang ada 7 surat. Nah, kalau di dalam dunia sekuler biasanya orang menghindari angka 13
karena angka 13 dianggap angka sial. Maka angka 7 adalah angka istimewa di dalam kitab Wahyu. Karena di dalam pentafsiran banyak orang mengatakan ini adalah menunjuk kepada angka yang sempurna. Saudara-saudara, dari 7 surat yang ditulis oleh Tuhan kepada 7 jemaat ini, kita menemukan di sana ada persamaan di dalamnya. Apa sih persamaan 7 surat ini? Saudara, yang pertama, surat ini ada perintah untuk menulis. 7 surat ini selalu diawali tuliskanlah. Berarti ada satu perintah supaya surat apa yang difirmankan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dicatat supaya bisa dibaca oleh gereja sepanjang zaman. Yang kedua, di situ adalah dikatakan firman dari Tuhan. Inilah firman dari Dia. Lalu dituliskan apa yang Tuhan firmankan. Persamaan yang ketiga atau ciri yang ketiga, selalu ada penilaian dari Tuhan. Saudara, 7 surat ini, kalau saudara sudah mengikuti di dalam 2 minggu sebelumnya, di situ selalu ada perkataan aku tahu. Itu berarti Tuhan sedang menilai gerejanya. Penilaian Tuhan bisa positif, bisa negatif. Saudara, dari 7 gereja ini yang menerima surat dari Tuhan, hanya Smyrna dan Philadelphia yang Tuhan temukan tidak ada cacat celah, yang Tuhan puas hatinya. Selain daripada Smyrna dan Philadelphia, Tuhan di situ memuji sekaligus memberikan kritikan, termasuk kepada jemaat di Pergamus yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Lalu ciri yang keempat berikutnya adalah selalu ada panggilan untuk bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saudara-saudara, yang kelima cirinya adalah selalu ada janji bagi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari 7 surat yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Saudara, kenapa kok kita perlu mempelajari 7 surat ini sih? Ke-7 surat ini adalah satu refleksi penilaian Tuhan kepada gerejanya. Kalau kita percaya kitab Wahyu ini ditulis di akhir abad pertama, kira-kira tahun 100-an, dan kalau kita melihat gereja mulai tumbuh pertama kali muncul, dicatat di dalam Kisah Rasul 2 hari Pentakosta. Berarti saudara, sebenarnya ini satu rentang yang tidak terlalu lama, saudara. Mungkin 80 tahun, di situ Tuhan menilai gerejanya. Maka kitab Wahyu ada kitab terakhir, seperti anak sekolah sudah mau lulus, Tuhan memberikan penilaian. Orang yang mau sekolah lulus selalu diberikan rapot pada waktu lulus. Ini loh nilaimu untuk ini A, untuk itu B, di sini kamu kurang dan sebagainya. Maka saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang penting karena di situ terselip penilaian Tuhan kepada gerejanya. 7 gereja ini, 7 jemaat ini ada di mana sih? Kita mendengar nama kota yang asing, Efesus, Smyrna, Philadelphia, Tiatira, Pergamus. Kalau saudara cari di Google Map hari ini, saudara tidak akan menemukan 7 kota ini. Kira-kira kota ini ada di Asia Kecil, zaman sekarang itu daerah Turki. Tapi 7 kota ini sekarang sudah musnah. 7 jemaat ini sudah tidak ada lagi. Namun kebenaran yang ada di dalam kitab Wahyu adalah kebenaran yang bersifat kekal, yang harus menjadi perenungan bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita kepada jemaat di Pergamus. Kota Pergamus adalah kota yang sangat indah sekali. Maka seorang sejarawan Romawi yang bernama Pliny, dia mengatakan, ini the most famous place of Asia. Kota yang paling terkenal di Asia. Saudara, kenapa demikian? Karena di kota ini ada perpustakaan terbesar di dalam zaman itu setelah Alexandria. Alexandria itu kota yang diberi nama dari Alexander Agung. Itu adalah memiliki perpustakaan terbesar di dalam zamannya. Dan nomor 2 ini adalah Pergamus. Jadi saudara, kota Pergamus ini ada kota metropolitan, kota yang begitu besar. Dan kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari kota ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca, kita menemukan Tuhan memuji jemaat di kota Pergamus.
7 surat ini selalu diawali dengan satu kalimat yang sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Saudara-saudara, siapakah malaikat yang dimaksud di dalam ayat ke-12 ini? Di dalam zaman abad pertengahan, kira-kira tahun 1000 sampai 1500, para pentafsir Alkitab memberikan satu tafsiran terhadap kalimat ini, 7 surat ini. Mereka memberikan arti malaikat di sini adalah betul-betul malaikat. Saudara, kenapa demikian? Karena mereka percaya setiap orang mempunyai disebut dengan guardian angel atau malaikat pelindung, malaikat pengawas. Setiap kota memiliki malaikat pelindungnya, dan setiap gereja menurut orang zaman itu juga memiliki malaikatnya masing-masing. Tetapi saudara, tafsiran itu tafsiran yang keliru. Tafsiran itu tafsiran yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat, Pak? Bukankah di sini betul-betul dikatakan dengan eksplisit malaikat? Saudara-saudara ingat ya, ketika kita membaca kitab Wahyu, di situ banyak sekali simbolisme. Di situ seringkali tidak bisa ditafsirkan secara letterlux. Nanti kita akan lihat begitu banyak simbol-simbol yang tidak bisa kita pahami secara hurufiah. Maka kalau malaikat di sini bukan betul-betul malaikat yang bersayap di dalam gambaran kita, lalu apa yang dimaksud dengan malaikat di sini? Saudara, tafsiran yang lebih baik adalah malaikat di sini menunjuk kepada pemimpin gereja. Maka ketika Tuhan berfirman, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, di Pergamus, di Efesus, itu menunjuk kepada pemimpin-pemimpin gereja. Atau di dalam zaman itu biasa disebut dengan gelar bishop. Saudara, kalau zaman sekarang mungkin ada pendeta, hamba Tuhan, penginjil, majelis, penatua dan sebagainya. Lalu kenapa mereka kok disebut dengan malaikat? Karena ini adalah semacam satu penghargaan, satu istilah yang menunjuk bahwa mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin gerejanya di muka bumi. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu surat ini ternyata ditujukan kepada pemimpin-pemimpin gereja sebagai peringatan Tuhan sekaligus penilaian Tuhan kepada gerejanya. Lalu Tuhan mengatakan apa? Inilah firman dari Dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Saudara-saudara, Kristus Yesus ketika memberikan firman ini kepada Yohanes untuk dituliskan, Tuhan Yesus memakai gelar yang berbeda-beda. Masih ingat minggu lalu kita membahas kitab atau surat Smyrna. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, inilah firman dari Dia yang awal dan yang akhir. Sekarang Yesus memperkenalkan diri sebagai inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, kok kenapa sih Tuhan Yesus memperkenalkan diri di dalam 7 surat ini berbeda-beda? Nanti minggu depan membahas kitab atau surat yang lain, saudara menemukan gelar Tuhan Yesus yang berbeda-beda. Semua sebutan tentang Kristus yang berbeda-beda, itu disesuaikan dengan isi surat itu. Disesuaikan dengan kepentingan dari surat itu. Saudara, nanti akan saya tunjukkan mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pedang yang bermata dua. Karena di dalam surat ini, Tuhan sedang memberikan satu ancaman penghukuman kepada jemaat di Pergamus. Maka Tuhan tidak memakai istilah yang lain, tidak memakai istilah kaki dian seperti di Efesus, tetapi khusus memakai pedang. Pedang adalah simbol otoritas, pedang adalah sekaligus simbol daripada penghukuman dan penghakiman Allah. Saudara-saudara, apa yang Tuhan puji dari jemaat ini? Tuhan memuji jemaat ini adalah jemaat yang setia di dalam mengikut Tuhan, khususnya di dalam penganiayaan. Maka ketika kita tadi membaca, saudara, jemaat Pergamus ini tinggal di kota Pergamus, dikatakan kamu tinggal atau kamu diam di tempat tahta iblis. Saudara-saudara, jemaat Pergamus ini berada di dalam kondisi yang tidak gampang. Tuhan sendiri mengatakan, jemaat Pergamus, aku tahu kamu tinggal di tahta iblis. Berarti saudara, kota Pergamus ini ada kota yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa,
penuh orang-orang yang melawan Tuhan di tengah-tengah kota mereka. Maka Tuhan menggunakan istilah tahta iblis. Siapa yang dimaksud tahta iblis di sini? Ada dua unsur penting yang ada di kota Pergamus. Pertama, saudara, Pergamus adalah kota yang mempelopori yang disebut dengan penyembahan kepada kaisar. Atau istilahnya kultus kepada pemimpin negara. Di dalam kebudayaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, ini bukan barang yang aneh, saudara. Firaun menganggap dirinya adalah titisan dewa. Orang harus taat kepada dia. Dan di dalam budaya sekarang, selama ribuan tahun, di dalam kekaisaran Jepang juga sama. Kaisar Jepang dianggap titisan dari dewa matahari, harus dihormati dan lain-lain. Ini bukan barang aneh. Ini sudah terjadi di kota Pergamus. Jadi di kota Pergamus di situ ada satu penyembahan kepada kaisar, imperial cult, yaitu mereka mengagungkan Kaisar Augustus sebagai dewa, disembah, dipuja, dipuji dan sebagainya. Namun saudara, tahta iblis bukan berhenti hanya kepada penyembahan kaisar. Tahta iblis di sini juga menunjuk di kota Pergamus terlalu banyak kuil dewa-dewa kafir. Mereka menyembah dewa Zeus, dewa Athena, dewa Dionysios. Dionysios ini nama lainnya bagus, dewa kemabukan. Dan yang penting adalah juga di kota Pergamus ada dewa Asklepios, yaitu dewa kesembuhan. Saudara kalau lihat di apotik, ada gelas lalu ada gambarnya ular melingkari gelas. Tahu ya, itu simbol apotik kan, lambang apotik. Itulah lambang dari dewa Asklepios ini. Maka saudara di kota Pergamus ini diberikan judul atau diberikan gelar The Lodres of Asia. Saudara tahu di Prancis ada satu kota yang namanya kota Lodres. Di situ orang seluruh dunia berbondong-bondong datang ke kota itu untuk berdoa, meminta kesembuhan, meminta jodoh, meminta kelancaran di kota yang dianggap suci itu. Nah, inilah kira-kira kota Pergamus. Banyak orang datang ke kota Pergamus untuk minta kesembuhan. Orang kalau sudah sakit, mau ke ujung dunia pun dia akan datangi kalau bisa supaya sembuh. Maka Pergamus terkenal sebagai kota yang memiliki dewa kesembuhan, Asklepios. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun di kota Pergamus ini bukan sekedar menyembah berhala, tetapi juga terjadi penganiayaan yang hebat. Kita melihat bagaimana Tuhan memuji jemaat ini yang setia. Dikatakan, engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu. Saudara-saudara, jemaat Pergamus dikatakan engkau tinggal di tahta iblis, tapi engkau setia kepadaku, engkau tidak menyangkal imanmu. Mereka ada jemaat yang luar biasa. Saudara-saudara, bahkan Tuhan di sini menyebut satu nama, satu tokoh di tengah-tengah gereja itu yang bernama Antipas. Antipas adalah saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapanmu demi namaku, tapi dia tidak menyangkal iman. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa nama. Nama Antipas yang pertama kita selalu ingat Herodes Antipas. Yang ini Antipas yang lain, ini Antipas yang setia. Antipas yang tidak mau berkompromi, tidak mau ikut menyembah kaisar, tidak mau ikut menyembah berhala. Dia lebih baik mati. Dan menurut tradisi dikatakan Antipas ini adalah martir yang dibunuh dengan jalan direbus hidup-hidup. Bapak Gereja Tertullianus di dalam bukunya pernah sebut nama Antipas ini untuk mengingat di Pergamus ada satu orang tokoh yang begitu setia mempertahankan iman sampai dibakar atau direbus hidup-hidup oleh kerajaan Romawi. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memuji seseorang dari mulutnya sendiri, berarti orang ini bukan sembarangan orang. Dalam perjanjian lama, Tuhan pernah memuji Ayub. Lihat, di muka bumi tidak ada orang seperti hambaku Ayub. Itu pujian dari Tuhan. Orang kalau sudah dipuji Tuhan, itu lulus summa cum laude imannya, saudara.
Tidak ada bisa yang menentang, tidak ada yang meragukan. Antipas dipuji oleh Kristus di dalam jemaat Pergamus sebagai orang yang luar biasa. Seharusnya Antipas menjadi contoh bagi kita. Maka saudara-saudara, mereka ada satu jemaat yang mengalami penganiayaan yang hebat, tetapi di dalam hal ini mereka tetap bertahan, mereka tidak kompromi dengan iman mereka. Ini adalah hal yang positif, hal yang baik dari jemaat di Pergamus. Sudah selesai? Tidak, saudara. Di dalam ayat 14 dan ayat 15, Tuhan bukan sekedar memuji jemaat Pergamus yang kuat di dalam penganiayaan, tetapi sekaligus Tuhan mengkritik jemaat ini. Tetapi aku menemukan beberapa keberatan dari engkau. Saudara, apa sih yang Tuhan kritik? Nah, perhatikan saudara. Tuhan mengatakan, beberapa orang di antara kamu menganut ajaran Bileam. Saudara, istilah beberapa orang ini pasti lebih dari satu, dan saya memberikan satu gambaran. Ini mungkin juga satu kelompok dari jemaat Tuhan yang mengikuti ajaran Bileam. Apa itu ajaran Bileam? Saudara, nama Bileam mengingatkan kita kepada perjanjian lama. Nama ini muncul di dalam kitab Bilangan, mulai pasal 25 sampai pasal 31. Bileam adalah nabi palsu yang disewa oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tapi Tuhan bekerja merubah kutuk itu menjadi berkat. Panggil lagi, suruh kutuki, jadi berkat lagi. Akhirnya sudah menyerah. Nah saudara, di tengah-tengah menyerah itu, Bileam memberikan satu nasihat, satu ide kepada Balak. Balak, kalau kamu mau merusak bangsa Israel, tidak bisa pakai kutuk mengutuk. Kalau kamu mau merusak bangsa Israel, kamu harus masuk secara halus, memakai para wanita untuk merusak kaum laki-laki bangsa Israel. Saudara nanti baca Bilangan 25 sampai 31. Inilah cara yang dipakai, akhirnya Tuhan membunuh 24.000 orang Tuhan bunuh. Maka bangsa Israel melakukan kawin campur, berzina dan sebagainya. Saudara, ini yang disebut dengan ajaran Bileam. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel di dalam perjanjian lama, itu menjadi satu contoh yang diulang kembali oleh jemaat Pergamus. Maka Tuhan mengatakan di dalam bagian ini, beberapa orang di antara kamu mengikuti ajaran Bileam. Saudara-saudara, mereka tidak lagi menjaga kekudusan hidup, maka Tuhan mengatakan mereka makan persembahan berhala dan mereka melakukan perzinahan. Rusak kehidupan jemaat di Pergamus. Persis bangsa Israel rusak di dalam perjanjian lama. Maka nama Bileam dikenang, dicatat, dipakai oleh Yesus kepada jemaat Pergamus untuk sesuatu yang sangat negatif sekali. Kamu persis seperti pengikut Bileam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan mengatakan kepada jemaat di Pergamus, kamu telah berzina baik secara rohani maupun jasmani. Kamu ikut makan persembahan berhala. Saya mengingat di dalam satu kitab, di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab Korintus pasal 8, kitab 1 Korintus pasal ke-8, di situ ada hal yang mirip. Saya ingin menjelaskan sedikit supaya saudara pada waktu membandingkan Korintus dengan Pergamus, saudara tidak bingung. Saudara, kalau Tuhan marah di dalam kitab Pergamus karena jemaat Pergamus ikut makan persembahan berhala, mengapa di dalam 1 Korintus pasal 8 justru Paulus menyetujui jemaat Korintus makan persembahan berhala? Loh, ini yang benar yang mana, Pak? Kok satunya Tuhan marah? Korintus, ketika jemaat Korintus tanya kepada Paulus, bolehkah kami makan persembahan berhala? Paulus katakan, silakan, selama engkau tidak menjadi batu sandungan bagi saudaramu yang lemah iman. Loh, kok bertentangan, Pak? Tidak. Saudara, ini ada dua peristiwa yang berbeda. Jemaat Korintus kenapa boleh makan persembahan berhala? Karena jemaat Korintus tidak ikut di dalam ibadah berhala. Jemaat Korintus itu hanya bertanya,
kami boleh enggak makan persembahan yang bekas dipersembahkan kepada berhala. Sedangkan jemaat Pergamus, mereka ikut aktif di dalam ibadah dewa-dewa kafir. Saudara, di dalam kebanyakan setiap agama selalu ada ritual makan-makan, termasuk di dalam kekristenan. Itulah sebabnya kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah satu simbol kita makan dan kita minum. Apa sih artinya? Berarti pada waktu kita menerima roti, kita minum anggur, kita diingatkan, kita dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika kita makan roti, minum anggur, kita diingatkan di dalam satu persekutuan persaudaraan seiman. Saudara, itu yang terjadi juga di dalam setiap agama. Maka Tuhan marah luar biasa kepada jemaat Pergamus. Pada waktu mereka ikut ibadah mereka, ibadah kafir, dewa-dewa kafir, mereka ikut mengambil bagian makanan, berarti mereka menyamakan diri dengan orang-orang tersebut. Saudara, inilah yang menjadi kekejian bagi Tuhan, dan inilah dosa klasik bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kalau saudara membaca perjanjian lama, dosanya bangsa Israel muter-muter ya, itu tok saudara. Penyembahan berhala, kawin campur, ritualisme agama, dan sebagainya. Terus muter-muter sekitar itu terus. Dan inilah juga yang terjadi di dalam jemaat Pergamus. Saudara, jemaat Pergamus boleh kuat di dalam penganiayaan, boleh bertahan di dalam siksaan, tetapi mereka jebol imannya di dalam hal ibadah. Ini sesuatu teguran Tuhan yang tidak main-main kepada jemaat Pergamus. Sudah selesai nilai rapot merah Pergamus? Belum. Tuhan lanjutkan, dan aku menemukan beberapa orang di antara kamu menjadi pengikut ajaran Nikolaus. 2 rapot merah muncul di dalam jemaat Pergamus. Saudara-saudara, siapakah Nikolaus yang Tuhan maksudkan di sini? Di dalam Alkitab, nama Nikolaus selain di dalam kitab Wahyu, cuma muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 tentang diaken. Saudara pasti ingat cerita ini. Ketika para rasul itu sudah mulai melayani, gereja sudah mulai bertumbuh dengan pesat, para rasul mulai kewalahan, tak bisa lagi memperhatikan janda-janda miskin, tak bisa memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan. Maka mereka mengangkat 7 diaken, Stefanus, Filipus, salah satunya adalah Nikolaus, disebutkan nama di situ. Maka bapak-bapak gereja hampir semuanya memberikan satu tafsiran, ini Nikolaus yang sama dengan kitab Wahyu di Pergamus dan di Efesus. Saudara-saudara, mereka mengatakan, baik itu bapak gereja Irenaeus, Hippolytus, Epifanus, Jerome, dan semuanya, hampir semuanya mentafsirkan bahwa Nikolaus yang menyesatkan jemaat Pergamus ini adalah Nikolaus yang sama, yaitu diaken di dalam Kisah Rasul pasal 6. Loh, kok bisa orang sudah jadi diaken lalu menjadi pemimpin ajaran bidat di dalam masa berikutnya? Saudara, ini tafsiran, karena Alkitab tidak memberikan petunjuk. Ini tafsiran bisa betul, bisa salah. Maka kita tidak bisa memastikan apakah Nikolaus ini yang sama dengan Kisah Rasul atau Nikolaus yang berbeda. Yang jelas saudara sekalian, nama Nikolaus bukan hanya muncul di dalam kitab Pergamus. 2 minggu lalu, awal dari 7 surat ini, kepada surat di Efesus, nama Nikolaus juga muncul di sana. Nikolaus ini ada satu pemimpin ajaran bidat yang mulai masuk ke dalam berbagai gereja di 7 jemaat. Paling tidak ada 2 di antaranya, Efesus dan Pergamus. Cuma bedanya apa? Di Efesus ajaran Nikolaus tidak tembus, tidak mempan. Tetapi di Pergamus jemaat ini menerima ajaran Nikolaus.
dan Tuhan marah luar biasa. Mas saudara-saudara, Matthew Henry di dalam tafsirannya, dia mengatakan, dosa Pergamus ada dua yang cacat di mata Tuhan. False worship, ibadah yang palsu dengan mengikuti ibadah-ibadah kafir. Dan yang kedua adalah false doctrine, pengajaran yang sesat mengikuti ajaran Nikolaus ini. Nah sekarang saudara, ajaran sesat apa sih yang dibawa oleh Nikolaus kepada jemaat di Pergamus ini? Tuhan ketika memahyukan firman-Nya tidak ngomong secara detail. Yohanes ketika menuliskan surat ini juga tidak mengatakan secara detail. Tetapi gereja di dalam zaman itu, baik Efesus maupun Pergamus, saya yakin ngerti maksud dari Tuhan. Apa yang dibawa oleh ajaran Nikolaus ini. Saudara-saudara, ini membingungkan sekali. Iya ya, Nikolaus begitu dibenci oleh Tuhan. Tuhan begitu marah kepada Pergamus. Apa sih ajaran yang dibawa oleh Nikolaus ini? Ada berbagai macam tafsiran, tapi saya memberikan satu di antaranya. Saudara-saudara, ini kemungkinan kembali. Satu tafsiran bahwa Nikolaus adalah pemimpin ajaran bidat Gnosticism. Waduh, apa ini Pak? Gnosticism. Saudara, kalau saya mengatakan Gnosticism, mungkin saudara asing di telingamu. Tapi kalau saya mengatakan Injil Yudas, pernah dengar? Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil-Injil lain yang tidak ada di Alkitab kita, itulah kitab sucinya ajaran bidat Gnosticisme. Jadi saudara, pada waktu gereja itu mulai bertumbuh, pada waktu itu pula penyesatan sudah mulai ada di dalam gereja Tuhan. Maka tadi di awal khotbah saya mengatakan, kalau kita percaya kitab Kisah Rasul pasal kedua, hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Dan kitab Wahyu atau kitab terakhir dari Alkitab kita, itu rentang waktu kira-kira mungkin cuma 80 tahun atau 70 tahun. Tuhan sudah banyak menilai bobroknya gereja di muka bumi. Kenapa? Karena pada waktu gereja mulai bertumbuh, ajaran-ajaran bidat juga mulai bertumbuh. Saudara, Gnosticisme ini satu ajaran bidat yang bersifat sinkretik atau campuran. Mereka membawa kekristenan, maka mereka ada Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas dan sebagainya. Comot pakai dompleng nama-nama rasul-rasul. Tapi mereka juga mencampurkan ajaran mereka dengan ajaran filsafat Yunani dan aneh saudara, ada ajaran Buddhisme di dalamnya. Campur baur, dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya dunia materi ini dunia yang jahat, dunia yang roh itu dunia yang baik. Maka Gnosticisme percaya Yesus adalah terperangkap di dalam tubuh jasmani. Tubuh ini adalah penjara dari jiwa kita. Maka keselamatan itu harus kita melepaskan dari tubuh jasmani ini. Saudara, kalau membaca kitab Yudas, salah satu kitab penting dari ajaran bidat ini, saudara akan kaget karena Yudas di sana itu bukan pengkhianat Yesus. Justru Tuhan Yesus berterima kasih kepada Yudas karena Yudas menolong Tuhan Yesus membebaskan dia dari tubuhnya yang fana ini. Itu ajaran Gnosticisme. Keselamatan bukan karena penebusan Yesus, tapi keselamatan karena mengerti satu rahasia-rahasia ilahi di dalam kitab-kitab mereka. Nah saudara, saya tidak membahas lebih lanjut tentang ajaran bidat ini, tetapi supaya saudara tahu ajaran bidat ini adalah sesuatu yang merusak gereja luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada jemaat di Pergamus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Matthew Henry di dalam tafsirannya tadi mengatakan, dosanya Pergamus fatal luar biasa. Mereka jemaat yang tahan terhadap penganiayaan, tapi mereka melenceng dan tidak setia di dalam dua hal, ibadah dan ajaran. Nah, Tuhan berkata, sebab itu di dalam ayat 16 dan 17, bertobatlah. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu
seperti pedang bermata dua yang akan menghukum kamu. Nah, saudara mulai mengerti ya, mengapa di awal surat Yesus Kristus ketika berfirman, inilah firman dari Dia, pedang bermata dua. Ini loh maksudnya saudara. Tuhan sudah memberikan satu wanti-wanti kepada Pergamus. Dan itu dikatakan di dalam ayat 16. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang seperti pedang bermata dua yang akan menghukum kamu. Saudara-saudara, panggilan pertobatan Tuhan berikan hampir kepada semua 7 penerima, kecuali Smyrna dan Philadelphia. Karena jemaat itu semua ada cacat celanya. Jemaat itu semua ada kekurangan di mata Tuhan, termasuk Pergamus. Maka Tuhan mengundang satu pertobatan di dalam gereja. Robert Mounce di dalam tafsirannya mengatakan bahwa saudara, dosa jemaat Efesus dan dosa jemaat Pergamus itu kebalikan 180 derajat. Jemaat Efesus ada jemaat yang setia kepada pengajaran. Bahkan ajaran sesat Nikolaus tidak masuk kepada gereja tersebut. Tetapi Efesus dikritik oleh Tuhan. Kamu gereja yang kehilangan kasihmu mula-mula. Gereja yang sudah dingin, tidak ada kasih kepada Tuhan. Jemaat Pergamus kebalikannya saudara. Kasihnya kepada Tuhan ada. Sampai mau dan rela dianiaya, tetapi sudah kehilangan pengajaran yang benar dan membiarkan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu masuk di tengah-tengah kehidupan bergereja. Ini semua dikebalikan dan menjadi satu penilaian yang buruk di mata Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat 17, tetapi barang siapa yang menang, artinya barang siapa yang bertahan, barang siapa yang setia, baik di dalam penganiayaan maupun di dalam ibadah dan pengajaran, Tuhan mengatakan dia akan menerima mana yang tersembunyi dan akan menerima batu putih yang tertulis namanya. Apa ini artinya? Ini semua kiasan saudara. Saudara, setiap kali kita mendengar kata mana, kita ingat kembali perjanjian lama, di mana 40 tahun Tuhan memelihara bangsa Israel perjalanan ke tanah Kanaan. Setiap hari diberikan roti mana, roti mana, roti mana. Di dalam Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Kamu makan roti mana, nenek moyangmu makan roti mana 40 tahun, setelah makan lapar lagi, bukan? Tapi barang siapa makan aku, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini seolah-olah menganalogikan dirinya seperti roti. Dan dia memang mengatakan, akulah roti hidup, the living bread. Inilah arti dari perkataan di dalam surat Pergamus. Barang siapa yang menang, barang siapa yang setia sampai akhirnya, akan menerima roti mana yang tersembunyi. Saudara-saudara, Tuhan itu seolah-olah ingin berkata kepada jemaat Pergamus, ngapain sih kamu ikut ibadah mereka? Ngapain sih kamu ikut makan persembahan berhala mereka? Padahal kamu punya roti mana yang tersembunyi ini. The living bread yang sudah disediakan bagi kamu. Jika kamu mau setia sampai akhirnya. Kira-kira itulah maksud hati Tuhan. Lalu apa sih arti kalau engkau menang, engkau bukan sekedar menerima roti mana, tapi engkau akan menerima batu putih dan tertulis satu nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerima. Saudara, ini kembali adalah bahasa simbolik. Salah satu tafsiran menurut saya yang tepat dan baik, ini adalah satu undangan, satu token, satu tanda untuk mengundang orang yang setia untuk boleh masuk ke dalam pesta perjamuan dan menerima mana tersebut. Kalau kita diundang orang, saudara, kita menerima undangan, di situ tertulis nama kita. Nah, ketika kita datang ke pernikahan, kita bawa undangan tersebut. Ini loh undangannya, ada nama saya. Saya bukan tamu gelap yang numpang makan loh ya. Saya ada undangannya resmi. Ini nama saya. Oh ya, saudara, kira-kira seperti itu. Barang siapa yang menang, dia akan menerima batu putih sebagai tanda diundang oleh Tuhan menikmati perjamuan Tuhan. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada ikut perjamuan
dengan dewa-dewa berhala. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan katakan dan janjikan di dalam kitab Pergamus ini. Di situ ada satu hal yang indah. Tuhan tak pernah melupakan orang yang setia kepada Dia. Selalu ada reward, selalu ada pahala bagi orang yang setia. Inilah surat Pergamus. Setelah kita mengeksposisi, oh kira-kira isinya seperti ini, maksud Tuhan seperti ini. Sekarang saya akan memberikan 3 perenungan penting bagi kita, 3 peringatan penting bagi gereja maupun bagi kita secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari dari surat kepada Pergamus ini? Yang pertama, saudara, kitab Pergamus ini mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin kita setia secara utuh, bukan secara parsial atau sebagian. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus holistik, harus integrated, bukan fragmented, pecah-pecah. Saudara, jemaat Pergamus ada jemaat yang baik loh sebetulnya. Mereka jemaat yang setia di dalam penganiayaan. Tadi pagi saya mengatakan di Koblen dan juga di Bromo, kalau kita zaman ini mengalami penganiayaan yang hebat, belum tentu kita bisa setia seperti jemaat Pergamus. Mereka jemaat yang tidak mau kompromi menyembah kaisar. Mereka jemaat yang tidak mau kompromi dengan hal-hal yang lain. Tetapi saudara, di dalam hal ini mereka tidak setia di dalam ibadah mereka dan di dalam pengajaran mereka. Dan inilah yang menjadi cacat celah di dalam kehidupan bergereja di Pergamus. Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Guru, apa sih hukum yang paling penting bagi umat Tuhan?" Tuhan Yesus merangkumkan 10 hukum Allah menjadi 2 hukum yang terutama. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap seluruh hidupmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, Tuhan menuntut dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak berubah. Sampai nanti di dalam kekekalan, tidak berubah. Apa? Kesetiaan umat Tuhan harus utuh, bukan separuh, bukan 3/4, bukan 90%, tapi 100% kita harus memberikan hati dan hidup kita untuk Dia. Inilah yang tidak dilakukan oleh jemaat Pergamus, saudara. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang setia di satu pihak di dalam penganiayaan. Mereka betul-betul setia. Tetapi di dalam aspek kehidupan mereka mengikut Tuhan yang lain, mereka hancur lebur. Di dalam ibadah mereka banyak yang gagal total. Di dalam pengajaran mereka tidak setia kepada pengajaran firman. Dan Tuhan mengkritik mereka dengan luar biasa. Maka ini jadi refleksi bagi kita. Kita bisa setia ikut Tuhan setiap minggu ibadah. Kita bisa setia ikut Tuhan melayani. Tapi apakah kita sudah 100% memberikan hidup dan hati kita seutuh-utuhnya kepada Tuhan? Banyak orang Kristen bisa rajin melayani, bisa rajin beribadah, tetapi masih percaya kepada hal-hal yang bersifat okultisme, bersifat klinik, bersifat hal-hal yang tidak lainnya. Maka kalau mau membangun rumah, masih percaya Hong Shui, tahu ya, rumah mesti menghadap sini, kamar tidur tidak boleh menghadap itu, kamar tidur tidak boleh hadap-hadapan dengan dapur, dan sebagainya. Jendela mesti diukur ukurannya berapa, dan sebagainya. Saudara, banyak anak Tuhan mengaku orang Kristen, tapi masih terlibat hal-hal seperti ini. Ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Kita harus bertobat jika kita masih terlibat dengan praktek-praktek okultisme seperti ini. Banyak orang Kristen juga masih percaya kepada hari baik. Mau buka toko cari hari baik. Mau mantu kawinkan anak cari hari baik. Oh ini tidak baik Pak, nanti kalau kawinnya hari ini dihitung-hitung, wah nanti ini keluarganya tidak harmonis, keluarganya tidak bahagia. Saudara-saudara, jika ada di antara kita seperti ini, kita harus bertobat
meninggalkan semuanya. Tuhan menginginkan kita itu memberikan hidup kita seutuh-utuhnya. Saya yakin di antara kita semua, seumur hidup kita pasti pernah menerima hadiah dari seseorang, bukan? Entah pada waktu kita menikah, entah pada waktu kita ulang tahun, saudara kita menerima hadiah. Coba saudara bayangkan, kalau kita menerima sebuah kado, dibungkusnya rapi, pitanya indah, kertasnya indah, sampai mau buka mesti pelan-pelan kalau robek eman. Setelah dibuka kotaknya, loh kok begini isinya? Kita menerima barang yang sudah cuil di sini sana. Barangnya sih bagus, barangnya sih mahal, tapi sudah tidak sempurna, cuil, pecah di sini dan di sana. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Seneng? Tidak. Tahu kok gini tak buang aja dari awal. Saudara, kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan seperti itu, tidak seutuhnya, tidak segenap hati kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Inilah jemaat Pergamus. Maka ini jadi satu peringatan penting. Tuhan menuntut kesetiaan yang total di dalam hidup kita, mengikuti Dia sepanjang hidup kita. Saudara, yang kedua, apa sih yang kita bisa pelajari dari jemaat Pergamus ini? Pada waktu kita merenungkan isi surat Pergamus ini, saudara menemukan prinsip kedua yang begitu penting, bahwa hal yang baik yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan tidak bisa menutupi dan menghapus kejahatan dan dosa kita. Saudara sekalian, jemaat Pergamus sekali lagi bukan jemaat sembarangan. Ini jemaat yang tahan banting, saudara. Jemaat yang tidak mempan dianiaya. Sesulit apapun, sehebat apapun dianiaya, tetap setia kepada Tuhan. Tapi kesetiaan mereka mengikut Tuhan tidak membuat Tuhan tutup mata. Ya sudah, kamu setia ya dalam penganiayaan. Wes enggak apa-apa, kamu ikut sembahyang berhala enggak apa-apa. Kamu ikut ajaran Nikolaus enggak apa-apa. Saya tutup mata, silakan enggak apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita setia di dalam segala hal. Dan semua yang kita kerjakan, hal-hal yang baik, tidak pernah menutup kejahatan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen memiliki pengenalan konsep yang keliru tentang Allah, saudara. Banyak orang Kristen berpikir, di dalam diri Allah ada dua timbangan, debit dan kredit, baik dan jahat. Kalau timbangannya yang baik sudah berat, saya berbuat jahat sedikit enggak apa-apa, ini masih berat. Kalau kreditnya banyak, di debit sedikit enggak apa-apa, kebaikannya masih banyak. Saudara, kalau ada di antara kita hari ini berpikir Allah seperti itu, saudara harus bertobat. Saudara meninggalkan konsep itu, karena itu bukan konsep Alkitabiah. Tidak ada, saudara, di dalam Alkitab kebaikan kita menutupi dosa kita. Maka saudara jangan berpikir, kalau engkau sudah rajin melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan di dalam berbagai kegiatan gereja dan sebagainya, lalu engkau berpikir, saya punya tabungan banyak di surga. Maka kalau saya berbuat jahat, saya berbuat dosa sedikit, tidak apa-apa, saya sudah puluhan tahun berbuat baik, saya berbuat jahat sedikit, tidak apa-apa. Tidak. Saudara belajar dari Pergamus. Pergamus jemaat kurang apa, saudara? Mereka jemaat yang begitu setia di dalam penganiayaan, tapi tidak membuat Tuhan tutup mata. Tuhan tetap menuntut, bertobatlah kamu. Ini yang Tuhan inginkan dari jemaat Pergamus. Saudara pasti tahu yang namanya Musa. Nabi Musa melayani Tuhan kira-kira 40 tahun lamanya, bukan? Ini hamba Tuhan yang tahan banting luar biasa. Menghadapi jemaat yang tegar tengkuk, kurang ajar, memberontak, tetap setia melayani. Musa seolah-olah sudah menabung begitu banyak kebaikan di mata Tuhan, bukan? Sampai di ujung perjalanan pelayanannya, dia membuat satu kesalahan yang menurut kita fatal. Lalu Tuhan tutup mata enggak? Ya wis enggak apa-apa Musa,
Kamu sudah 40 tahun setia melayani saya. Ini cuma kesalahan kecil, saya tidak suruh kamu ketok batu, kamu ketok-ketok batu sendiri. Ya wis tidak apa-apa lah, ya. Sudah cincai. Tidak, sudah. Engkau berbuat jahat, maka penghukumanmu. Kau tidak akan melihat tanah Kanaan, kau tak akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam hidupnya Daud juga sama. Daud adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang disebut the man after God's own heart. Orang yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Allah dan orang yang dikasihi Allah. Tapi pada waktu Daud berbuat kejahatan yang luar biasa dalam hidupnya, Tuhan tutup mata enggak? Oh enggak apa-apa Daud, kamu sudah menulis banyak mazmur buat saya. Engkau sudah memuliakan namaku. Engkau sudah membunuh Goliat demi namaku. Ya sudahlah, kamu berbuat jahat, tidak apa-apa. Saya tutup mata. Itulah kita, saudara. Betul kan? Mata Tuhan, kebaikan Daud tak menutupi dosanya. Tuhan tetap menuntut pertobatan dari Daud. Tuhan menuntut pertobatan yang sama dari jemaat di Pergamus. Pergamus, saya tahu kamu jemaat yang setia di dalam penganiayaan, tapi tidak cukup buat saya. Kamu harus setia di dalam ibadah. Ibadahmu harus beres. Saya tahu kamu setia di dalam penganiayaan, tapi aku menuntut engkau juga memiliki pengajaran yang beres di dalam gerejamu. Maka bertobatlah kamu. Ini perintah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah prinsip kedua yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Jangan sekali-kali berpikir seluruh pelayanan dan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan bisa menutup dan menghapus dosa dan cacat celah kita di hadapan Allah. Maka yang ketiga, prinsip yang saya temukan adalah ajaran yang sesat, ibadah yang palsu, jauh lebih berbahaya daripada penganiayaan secara jasmani. Saudara-saudara, ini ada prinsip ketiga yang penting yang bisa kita pelajari dari jemaat di Pergamus. Banyak orang Kristen keliru berpikir, ketakutan dengan penganiayaan berlebih-lebihan, sampai akhirnya melupakan ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar penganiayaan, yaitu pengajaran yang sesat ketika sudah masuk di dalam gereja, itu jauh lebih berbahaya. Saudara-saudara, sepanjang sejarah gereja mulai berdiri, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal kedua, gereja mulai berdiri. Terus dengan berdirinya gereja, di bawah pemerintahan Romawi, gereja banyak mengalami penganiayaan luar biasa. Dan saya mau memberitahu satu rahasia kepada saudara. Penganiayaan sehebat apapun tidak pernah merusak gereja Tuhan. Penganiayaan sehebat apapun merusak gereja, membakar gereja, membunuh orang Kristen, ya, tapi tidak pernah merusak gereja Tuhan. Saudara, di dalam pemerintahan seluruh kaisar Romawi, Kaisar Nero membakar orang Kristen, jadikan sate, dibakar di tengah kota untuk menerangi kota. Kaisar Vespucius, Dominikan dan sebagainya membawa orang Kristen ke Kolosium di Roma untuk dicabik-cabik, dianiaya, dibakar, dinyonyos dengan api panas. Semua tidak pernah menghancurkan iman kekristenan. Tetapi ketika Konstantin bertobat menjadi kaisar Kristen, penganiayaan berhenti, gereja tenang. Pengajaran palsu mulai muncul dan masuk di dalam gereja. Disitulah gereja hancur berantakan. Saudara tahu kenapa gereja di Amerika hancur lebur? Karena terlalu nyaman, tidak ada penganiayaan. Mengapa kekristenan di China begitu militan luar biasa? Meskipun dilarang oleh pemerintah, ke gereja harus sembunyi-sembunyi, Alkitab harus selundupkan, nyanyi tidak ada pakai band, nyanyi pakai bahasa dalam hati.
Mengapa mereka menjadi orang Kristen yang militan? Justru karena ada penganiayaan. Aneh ya? Inilah bukti di dalam sejarah gereja. Penganiayaan tidak pernah merusak gereja Tuhan. Maka saudara belajar dari Pergamus. Mereka merasa kuat. Oh, kami kuat. Kami dianiaya secara fisik, tidak mempan. Tidak bisa menghancurkan imanku. Tetapi saudara, Tuhan berkata, kamu mengikuti ajaran Bileam. Kamu mengikuti ajaran Nikolaus. Dan di tengah-tengahmu begitu banyak kebobrokan di dalam ibadah dan pengajaran. Seorang pentafsir Alkitab bernama Warren Wiersbe mengatakan kalimat yang menarik. Warren Wiersbe mengatakan, jika iblis tidak bisa merusak gereja datang sebagai musuh, maka dia akan merusak gereja datang sebagai seorang teman. Ngerti maksudnya? Inilah yang terjadi di Pergamus. Ketika iblis datang sebagai musuh, bawa senjata, menganiaya gereja. Gereja tidak mempan, saudara. Kami tetap mau setia pada Kristus. Kami tidak mau sembah kaisar. Kami lebih baik mati. Maka Wiersbe mengatakan, oh gitu ya. Ya sudah, kalau tidak bisa hancur, iblis datang sebagai musuh. Dia akan datang sebagai teman. Sekarang taringnya iblis dicopot. Ekornya dicopot, tombaknya dibuang. Datang sebagai wanita cantik. Datang sebagai pemuda ganteng. Datang memberikan kenikmatan-kenikmatan materi. Dan itulah yang merusak gereja Tuhan sepanjang zaman. Camkan pengajaran dari Pergamus. Pengajaran yang salah, ibadah yang palsu, jauh lebih berbahaya dari penganiayaan. Saudara, penganiayaan itu tidak datang setahun sekali. Bahkan 10 tahun sekali belum tentu penganiayaan datang. Tapi yang namanya ajaran sesat, ajaran palsu, ada di sekeliling kita 24 jam kali 7 hari dalam seminggu, 365 hari di dalam 1 tahun. Terus mengintai. Kalau engkau tidak berdiri kuat di dalam pengajaran iman, kalau engkau tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, maka engkau bisa hancur berantakan seperti pengikut di dalam jemaat di Pergamus. Saudara-saudara, Pergamus lalai. Mereka hanya mengandalkan fisik. Kami kuat disiksa. Kami melatih tubuh kami. Dicambuk, dipedang, dipenggal, kami tidak takut. Tapi di satu pihak yang lain, mereka tidak mempersiapkan diri di dalam pengajaran yang benar dan ibadah yang sejati. Inilah kesalahan fatal di dalam jemaat Pergamus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan menghadapi pengajaran yang palsu itu jauh lebih berat, membutuhkan energi lebih besar daripada sekedar menghadapi penganiayaan secara fisik. Maka ingat, Yesus pernah berkata, jangan takut kepada yang bisa membunuh jiwa tubuhmu, tapi takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwamu. Ini adalah satu prinsip penting yang harus kita pegang baik-baik. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kepada kita sesuatu yang penting ketika kita menjadi umat Tuhan, baik secara institusi gereja maupun sebagai individu pribadi lepas pribadi. Biarlah saudara, firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami hari ini datang ke hadirat-Mu kembali. Bersyukur kami boleh mempelajari 7 surat, dan hari ini kami diingatkan melalui kitab surat Pergamus. Tuhan, kami begitu ngeri melihat dan mempelajari surat ini. Satu jemaat yang begitu kuat di satu pihak, tetapi begitu lemah di pihak yang lain. Dan ini menjadi refleksi di dalam kehidupan gereja, khususnya juga bagi kami secara pribadi. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, supaya kami bukan hanya kuat dan setia di dalam satu aspek, tetapi kami boleh setia di dalam semua aspek kehidupan kami. Topanglah kami dengan kekuatan Roh Kudus. Lindungi kami dari yang jahat, supaya kami setia dan Tuhan menemukan kami tidak bercacat celah sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk gereja ini yang mengkhotbahkan 7 surat
kepada kami. Kiranya semua kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke